Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan subbab mengenai ekuitas merek. Anggota kelompok kami yaitu 1. Anggia Hirta, yang kedua Avinda, yang ketiga Ayun Maulita, yang keempat Dewi Rahayu, dan yang kelima Dian Novita. Nah, di dalam ekuitas merek sendiri ada beberapa subbabnya. Yang pertama yaitu pengertian merek, yang kedua peran merek, yang ketiga pengertian ekuitas merek, yang keempat membangun ekuitas merek, yang kelima lini produk, merek, kemasan produk, dan yang keenam mengelola ekuitas merek, yang ketujuh strategi ekuitas merek, yang terakhir yang kedelapan yaitu ekuitas pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian merek. Merek adalah sebuah nama, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari unsur-unsur untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang diproduksi perusahaan yang membedakan dengan produk atau jasa pesaing. Merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek. Merek menawarkan sejumlah manfaat. Bagi perusahaan, merek adalah aset tak berwujud yang bernilai dan harus dikelola secara cermat. Kunci untuk menentukan merek adalah membuat konsumen memahami perbedaan di antara merek-merek yang ada dalam suatu kategori produk atau jasa. Bagi konsumen, merek menunjukkan kontribusi pada sebuah penawaran. Selanjutnya, di sini ada peran ekuitas. Peran ekuitas sendiri dibagi menjadi dua, peran bagi perusahaan dan peran bagi konsumen. Yang pertama adalah peran ekuitas bagi perusahaan meliputi merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk untuk membantu mengorganisasikan catatan inventory dengan catatan akunting. Selanjutnya, menawarkan perlindungan hukum yang kuat terhadap fitur atau aspek produk yang unik dan membuat perusahaan dapat berinvestasi secara aman dan memperoleh keuntungan dari aset yang bernilai. Yang terakhir, ekuitas dapat menentukan satu tingkat mutu tertentu yang dapat membangun kesetiaan merek sehingga menciptakan hambatan bagi pesaing. Selanjutnya adalah peran ekuitas bagi konsumen. Peran ekuitas bagi konsumen ini yang pertama bisa mengidentifikasi sumber atau pembuat produk yang memungkinkan konsumen untuk menetapkan tanggung jawab kepada pembuat atau distributor tertentu. Yang kedua, bisa mengevaluasi produk identik secara berbeda tergantung pada bagaimana pengalaman masa lalu konsumen terhadap produk dan program pemasarannya, sehingga konsumen menemukan nama produk yang mereka sukai dan mana yang tidak. Next. Selanjutnya adalah pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity ini adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang bisa dicerminkan dari cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan yang merupakan aset tak terwujud yang memiliki nilai psikologis dan keuangan. Ekuitas merek ini muncul dari perbedaan tanggapan konsumen, hasil dari pengenalan konsumen terhadap merek yang tercermin dalam persepsi, pilihan, dan perilaku yang terkait dengan semua aspek pemasaran merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, model ekuitas merek. Brand Asset Valuator atau penilaian aset merek menyajikan ukuran komparatif ekuitas merek dari ribuan merek dalam ratusan kategori berbeda. Komponen kunci, yakni yang pertama diferensiasi, yakni mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Saat ekuitas merek yang kuat sudah
tercapai, maka suatu perusahaan dapat melakukan diferensiasi merek atau brand extension dengan memakai merek yang sama. Contohnya ialah Lifebuoy. Orang mengenal Lifebuoy sebagai produk sabun mandi, namun sekarang muncul Lifebuoy sampo. Hal ini dapat dianalisa sebagai strategi pemasaran untuk berebut pangsa pasar sampo dengan memakai merek Lifebuoy yang sudah dikenal dan mapan dalam pangsa pasar sabun mandi. PT Unilever sebagai produsen merek Lifebuoy menyadari manfaat dari kuatnya ekuitas merek Lifebuoy, sehingga daripada mengeluarkan merek lain lebih baik menggunakan merek Lifebuoy sebagai produk sampo baru sehingga akan menghemat biaya promosi untuk merek baru. Yang kedua yakni relevansi. Relevansi ialah mengukur cakupan daya tarik merek. Yang ketiga harga diri. Harga diri ialah mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Yang terakhir yakni pengetahuan, yakni mengukur kadar keintiman konsumen dengan merek. Next. Pembangunan resonansi pembangunan ekuitas merek. Perangkat utama pembangunan ekuitas merek yakni memiliki unsur-unsur merek, nama merek, logo, simbol, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, tanda, dan lain-lain. Sebagai identitas yang dapat membangun dan membedakan merek yang dapat dipilih dan dikombinasikan untuk membangun sebanyak mungkin ekuitas merek yang dapat memberikan kontribusi positif dari nama merek lipstick, color, es tahan lama. Semua aktivitas pemasaran yang menyertai program pemasaran merek. Yang terakhir, asosiasi lain yang secara tidak langsung menghubungkan merek dengan beberapa entitas lain. Lini produk, merek, dan kemasan produk. Lini produk merupakan suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka yang mempunyai fungsi yang sama, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui tipe outlet yang sama, atau mempunyai harga dalam batasan harga tertentu. Lini produk dapat terdiri atas produk yang berhubungan dengan berbagai ukuran, jenis, warna, kualitas, atau harga. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari unsur-unsur ini yang dimaksud sebagai pengenal barang atau jasa dari penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Kemasan produk adalah material yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk mewadahi, mengidentifikasi, menjelaskan, melindungi, menampilkan, dan mempromosikan sehingga membuat produk tersebut dapat dipasarkan dengan baik. Sebagai contoh, suatu produsen kosmetik dapat memilih lini produk bedak dan lipstik serta produk khusus yang ditunjukkan untuk remaja dan orang tua. Tingkatan produk ada 5. Yang pertama yaitu potensial produk atau produk berpotensi. Produk berpotensi merupakan semua komponen yang nantinya akan terus membuat konsumen merasa puas. Sehingga hal ini dapat diartikan sebagai improvisasi penjualan pada masa mendatang, baik dari segi produk ataupun layanan. Yang kedua, augmented product atau nilai tambahan produk, yaitu nilai yang menjadikannya berbeda daripada kompetitor seperti pelayan dan garansi. Yang ketiga ada expected product atau produk ekspektasi, merupakan komponen produk yang diharapkan ada ketika membeli suatu produk. Yang keempat ada basic product atau produk dasar atau umum, merupakan komponen-komponen yang mendasari produk itu ada sehingga berfungsi seperti nilai inti manfaat. Dan yang terakhir ada core benefit atau nilai manfaat inti. Hal ini berkaitan dengan manfaat paling dasar dari produk atau jasa tersebut. Seperti contohnya adalah restoran cepat saji, maka nilai manfaatnya intinya adalah memberikan makanan yang cepat tanpa lama menunggu. Next. Mengelola ekuitas merek. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Berikut ada beberapa cara untuk mengelola ekuitas merek. Yang pertama, membangun brand identity. Yang kedua, menentukan nilai dari brand. Yang ketiga, menciptakan perspektif pelanggan yang positif. Dan yang keempat, membangun ikatan mendalam dengan pelanggan.
yang kemudian akan dijelaskan oleh Ayun. Ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah nilai suatu perusahaan dari seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Jelas semakin setia pelanggan, semakin tinggi kualitas ekuitas pelanggan. Ada 3 pendorong dari ekuitas pelanggan, yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas hubungan. Next. Strategi merek. Perluasan merek. Perluasan merek memiliki strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi pada kategori produk yang baru. Perluasan lini. Strategi perluasan lini produk ini merupakan strategi merek yang mana perusahaan membuat produk baru atau tambahan di dalam lini produk sama dan juga memakai brand yang sama. Ketiga, aneka merek. Strategi pengembangan merek ini meluncurkan banyak pada satu macam kategori produk yang sama. 4. Merek produk. Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar-benar baru untuk meluncurkan produk baru perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.